Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimun Mirsad dengan NIM H121130027. Insyaallah pada hari ini akan melaksanakan seminar statistika 1, seminar proposal dengan judul Bagan Kendali Exponentially Weighted Moving Average dan Moving Range pada data berautokorelasi menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average. Dengan pembimbing utama Dr. Ernatri Herdiani, MSI, pembimbing pertama Dr. Nurtiti Sunusi, MSI, penguji pertama Dr. Lapoje Talangko, MS, dan penguji kedua Ibu Anissa, SSI, MSI. Program Studi Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin tahun 2020. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu dan Pak Koordinator Seminar dan Ibu-Ibu, Bapak dosen, pembimbing dan penguji yang bersedia untuk pelaksanaan seminar proposal saya. Adapun susunan dari proposal saya yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan penutup. Adapun latar belakang penulisan penelitian tugas akhir saya yaitu berdasarkan dari topik besar yaitu bagan kendali, di mana bagan kendali itu berguna untuk mengetahui seberapa terkendali sebuah produk pada suatu perusahaan atau instansi dan bagaimana cara untuk memperoleh pengendalian itu melalui metode-metode yang kita gunakan dalam proses statistik. Dalam bagan kendali terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan variabel dan berdasarkan atribut. Dalam atribut dapat dibagi lagi menjadi dua garis besar, yaitu dari kecacatan benda atau hasil proses produksi, dan kedua adalah jumlah cacatnya. Sedangkan dari variabelnya, dapat dilihat dari jumlah variabelnya. Terbagi atas dua juga, yaitu ada yang terdiri dari satu variabel dan ada lebih dari satu variabel, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, pada satu variabel terbagi menjadi proses pengendalian MR atau bisa dikatakan moving range, ditulis MR, dan metode EUMA atau Exponential Weighted Moving Average. Dan untuk yang lebih dari satu variabel kita bisa menggunakan X-bar chart, R chart, S chart, dan multivariate dari EUMA. Pada penelitian saya akan mengkaji bagaimana sih perbandingannya kalau kita menggunakan bagan kendali untuk satu variabel dengan menggunakan metode moving range dan menggunakan metode EUMA. Adapun rumusan masalah yang dikaji pada penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana menggunakan bagan kendali pada data yang mengalami autokorelasi. Yang kedua, bagaimana perbedaan penggunaan bagan kendali EUMA dan bagan kendali moving range dengan menggunakan model ARIMA untuk mengatasi autokorelasinya. Yang ketiga, bagaimana perbedaan penggunaan bagan kendali EUMA dan bagan kendali MR pada data
pH air di instalasi penjernihan air Somba Opu Goa. Tujuan dan dalam penelitian ini ada 4, yaitu memperoleh bagan kendali pada data berautokorelasi. B. Memperoleh bagan kendali EUMA dan bagan kendali moving range pada proses ARIMA. C. Memperoleh bagan kendali moving range pada proses ARIMA. D. Memperoleh perbandingan pada bagan kendali EUMA dan moving range pada data pH air di instalasi penjernihan air Somba Opu pada bulan Mei hingga September 2018. Bab 2 tinjauan pustaka. Bagan kendali EUMA atau Exponential Weighted Moving Average adalah metode statistika untuk memantau rata-rata data dengan cara memberikan bobot secara sedikit demi sedikit pada sampel. Pemberian bobot memberikan koreksi pada batas kendali dan mengubah pola sehingga dapat dideteksi lebih lanjut apakah proses sudah terkendali secara statistik atau tidak. Bagan kendali EUMA. Dalam menggunakan metode EUMA ini, kita menggunakan definisi sebagai berikut, di mana ZI topi sama dengan lambda ZI bar tambah dalam kurung 1 kurang lambda XI bar kurang 1, dengan lambdanya itu berada range antara 0 sampai 1 dan Z0-nya sama dengan mu0 atau rata-rata. Di mana ZI bar adalah rata-rata sampel pada waktu ke I, Z0 adalah rata-rata pada awal proses, lambda adalah nilai pembobot yang diberikan, I indeks waktu atau subgrup di mana I berjalan dari 1, 2, dan seterusnya. Bagan kendali EUMA dapat dinyatakan sebagai berikut dengan menggunakan batas-batas kendali, di mana terdapat batas kendali bawah, batas kendali atas, dan ada garis tengah atau center line. Menurut Patel A.K. Devicha tahun 2011, batas kendali bagan EUMA dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana lower center line-nya sama dengan mu0 kurang 3 omega x bar akar lambda per 2 kurang lambda, dan batas atasnya adalah UCL itu adalah mu0 tambah 3 omega x bar akar lambda per 2 kurang lambda. Selanjutnya, bagan kendali moving range. Badan kendali moving range didefinisikan atau dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. MR moving range sama dengan mutlak dari dalam kurung XI bar dikurang ZI kurang Z bar dari I kurang 1 kurang ZI kurang 1. Jadi nilainya pasti positif. Di mana ZI bar adalah nilai rata-rata berikutnya pada proses ke I. ZI kurang 1 adalah nilai rata-rata satu waktu sebelumnya pada proses ke I. Dan ZI kurang 1 bar nilai rata-rata berikutnya satu waktu sebelum pada proses ke I. Adapun batas kendali moving range dinyatakan sebagai berikut. Untuk batas kendali atasnya, yaitu kita menggunakan X bar tambah 3 MR rata-rata per D2. Untuk batas bawahnya, LCL-nya sama dengan X bar kurang 3 MR bar per D2. Di mana MR rata-rata kita dapatkan dari sigma dari T sama dengan 2 sampai N jumlah sampel, MR ke I per jumlah data dikurang jumlah N kurang 1. D2-nya sama dengan 1,128 didapatkan dari R tabel.
sebelum kita melakukan pengujian, sebelum kita melakukan membuat bagan kendali itu, maka kita harus memastikan bahwa data ini telah memenuhi asumsi kenormalan supaya bisa kita lakukan. Adapun uji kenormalan yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, salah satunya yang dikatakan oleh Daniel 1989 dengan hipotesisnya yaitu H0-nya distribusi data mengikuti normal dan H1-nya distribusi data tidak mengikuti normal dengan statistik uji D sama dengan supremum X dalam kurung mutlak dari Fn X dikurang F0X, di mana Fnx adalah probabilitas kumulatif normal dan F0X adalah probabilitas kumulatif empiris, di mana kita menolak H0 jika V-value-nya kurang dari nilai alfa. Nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Selanjutnya, untuk mengatasi atau korelasi yang terjadi pada data kita, maka saya menggunakan model ARIMA untuk mengatasi atau korelasinya sebelum kita membuat bagan kendali. Sebelumnya, saya perkenalkan sedikit. Model ARIMA telah dipelajari dan diperkenalkan oleh George Box dan Willin Jenkins pada tahun 1976 dan digunakan untuk mengelola data yang menggunakan unsur waktu di dalamnya. Juga di mana untuk menggunakan ARIMA harus memenuhi syarat stasioner. Pertama, syarat stasioner. Data dikatakan stasioner apabila kestasioneran data merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis daerah waktu karena dapat memperkecil kekeliruan. Muljana 2004. Pemeriksaan kestasioneran salah satunya kita dapat menggunakan uji unit Roth. Uji unit Roth ini yang dikemukakan oleh Dicky Fuller. Uji ini mengindikasikan keberadaan unit Roth setiap hipotesis 0. Dengan hipotesisnya itu adalah H0, di mana data tidak stasioner, dan H1-nya data telah stasioner. Dengan statistik uji, T sama dengan rho bar dikurang rho per standar error dari rho barnya. Dengan daerah kritis alfa yang kita gunakan adalah 0,05 dengan kriteria keputusan H0 ditolak jika harga mutlak dari T hitung lebih besar daripada T 0,05 per 2 dengan N kurang 1. Ya. Untuk melihat atau korelasi, kita perlu menjelaskan apa itu korelasi. Atau korelasi menyatakan hubungan antara variabel yang sama dan dengan waktu yang berbeda, dikatakan oleh Wei tahun 2006. Terdapat dua fungsi untuk mengukur autokorelasi, ada autofungsi autokorelasi ACF dan kedua adalah fungsi autokorelasi parsial. Yang pertama, fungsi autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan korelasi antara pengamatan waktu ke I dengan pengamatan waktu ke waktu yang sebelumnya. Berarti dengan melihat data dari waktu sebelumnya. Dengan rumus sebagai berikut, dapat dikatakan dia disimbolkan dengan rho K, di mana rho K menunjukkan sampel autokorelasi antara pengamatan ke K dan X bar-nya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI per N yang merupakan adalah min dari sampel tersebut. Wei 2006. Kedua, fungsi autokorelasi parsial atau PACF digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara XI dan XI tambah K yang dinyatakan sebagai berikut.
dan dilambangkan dengan psi KK, di mana J-nya ini yang berjalan adalah 1, 2, sampai K kurang 1. Dengan psi KK-nya adalah autokorelasi parsial antara XI dan XI tambah K. Ya, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui dua fungsi autokorelasi, maka kita perlu melakukan pengujian signifikansi atau korelasi yang dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya rho K sama dengan 0, menyatakan bahwa koefisien autokorelasi tidak signifikan. Dan H1-nya menyatakan rho K tidak sama dengan 0, di mana koefisien autokorelasinya sudah signifikan. Dengan statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan rho K per standar errornya dari RK-nya. Dengan standar error RK dinyatakan sebagai akar 1 tambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai K RI kuadrat per N. Dengan kriteria keputusan H0 ditolak jika T hitung mutlaknya itu lebih besar dari T alfa per 2 N kurang 1. Setelah kita mengetahui kestasioneran dan atau korelasi, maka kita akan mendapatkan beberapa model. Model yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model runtun waktu non-musiman. Ada beberapa model, yaitu ada model autoregresif atau disingkat R, model moving average atau disingkat MA, dan 3 model autoregresif moving average atau ARMA. Namun dalam penelitian ini, dengan data yang saya gunakan, maka kami akan menggunakan model autoregressive integrated moving average atau ARIMA dengan ordo P, D, dan Q. Bentuk umum model ini adalah sebagai berikut. ZI sama dengan 1 tambah psi 1, ZI kurang 1 tambah psi 2 tambah psi 1, ZI kurang 2 tambah dan seterusnya tambah psi P adalah orde dari AR, kurang psi P kurang 1, ZI kurang P, kurang psi P, ZI kurang 1, kurang 1, tambah AI tambah theta 1, AI kurang 1 tambah dan seterusnya sampai theta Q, AI kurang Q. Atau bisa ditulis juga dengan psi P, B adalah differencing atau integrated, 1 kurang B berpangkat D adalah order dari integrated, ZI sama dengan delta theta Q, B adalah differencing lagi, dikali AI. Dalam proses ARIMA kita mengenal ada namanya pengujian white noise atau AT, dinamakan white noise process. Adalah suatu proses yang menunjukkan bebas atau dan identik jika sebuah perubahan acak berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Salah satu pengujiannya dengan menggunakan L-Jung box dengan langkahnya sebagai berikut. Hipotesisnya adalah H0, R1, Rho1 sama Rho2 sama dengan dan seterusnya sama dengan Rho K sama dengan 0. Dengan maksud tidak ada korelasi pada sisanya atau residunya. H1-nya menyatakan minimal terdapat 1 Rho K sama dengan 0, di mana Rho K ini adalah autokorelasi, fungsi autokorelasi yang telah kita hitung. Untuk K-nya berjalan 1, 2, 3 sampai K. Menyatakan ada korelasi pada residunya. Statistik uji yang digunakan adalah statistik L-Jung box, yaitu Q, K sama dengan N dikali N tambah 2, sigma dari K sama dengan 1 sampai K
Rho K kuadrat per N kurang K, dengan N adalah banyaknya observasi, K adalah banyaknya leg yang diuji. Rho K adalah nilai koefisien atau korelasi pada leg ke K. Dengan kriteria keputusan tolak H0 jika Q lebih besar dari Chi-square alpha dengan derajat kebebasan df, dengan df-nya adalah K kurang P. Dalam model ARIMA ini saya menggunakan metode estimasi maksimum likelihood, dengan dimana metode maksimum likelihood adalah dengan cara mendapatkan penaksir untuk parameter yang tidak diketahui dari populasi yang memaksimalkan fungsi likelihood. Ya, di sini kita lihat ada turunan pertama dan ada turunan kedua, di mana kita akan mencari nilai dari alfa. Maka pengujian apakah nilai alfa yang diperoleh merupakan penaksiran yang maksimum dilakukan dengan memeriksa apakah turunan kedua fungsi likelihood terhadap A lebih kecil dari 0 atau sudah lebih kecil dari 0. Ya, setelah kita mengetahui model-model yang dapat kita gunakan, itu model ARIMA tadi, maka kita akan menguji signifikansi parameter-parameternya. Uji signifikansi parameter dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Hipotesisnya H0-nya theta sama dengan 0 dan psi sama dengan 0, maka parameternya tidak signifikan. H1-nya theta tidak sama dengan 0 dan psi tidak sama dengan 0, maka parameternya telah signifikan. Dengan statistik uji yang digunakan dapat dilihat dari persamaan T sama dengan theta bar per standar error-nya dari theta bar itu sendiri, dan T atau bisa juga T sama dengan psi bar per standar error dari psi bar. Dengan kriteria keputusan, H0 ditolak jika T hitung mutlak lebih besar dari T alfa per 2 N kurang 1 dengan theta bar dan psi bar adalah suatu nilai estimasi. Pemilihan model terbaik. Setelah kita menggunakan model ARIMA tadi, maka akan muncul berbagai model. Untuk mengetahui model terbaik yang kita gunakan, di sini saya menggunakan dengan membandingkan nilai mean square error dari masing-masing model tersebut. Dengan menggunakan MSE itu, maka MSE itu adalah suatu kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan hasil sisaan. Dari hasil sisaan. Dengan persamaan sebagai berikut, MSE sama dengan 1 per N jumlah data, di mana sigma itu dari 1 sampai N dari ZI bar dikurang ZI pangkat 2. Di mana semakin kecil nilai mean square error yang dihasilkan, berarti model yang dipilih semakin baik tentunya. Untuk membandingkan dua bagan kendali yang saya gunakan pada penelitian adalah EUMA, Exponential Weighted Moving Average, dan Moving Range, maka saya menggunakan metode Average Run Leg atau disingkat ARL. Dengan menggunakan ini, maka kita bisa membedakan di mana badan kendali yang lebih baik digunakan untuk data yang saya gunakan. Di mana ARL adalah jumlah rata-rata titik sampel yang harus diplot pada bagian terkendali sebelum suatu titik sampel yang harus diplot pada bagian kendali sebelum sesudah titik menunjukkan keadaan tak terkendali atau out of control. Semakin kecil ARL, semakin cepat bagan kendali mendeteksi adanya pergeseran. Di mana persamaannya sebagai berikut, ARL-nya sama dengan 1 per P, probabilitas dari suatu titik di luar kendali. Atau bisa ditulis ARL sama dengan 1 per 1 kurang beta. Di mana 1 kurang beta adalah probabilitas kemunculan titik yang berada di luar kendali. Bab 3, metodologi penelitian. Sumber data.
Data yang saya gunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang saya ambil dari hasil produksi air di instalasi penjernihan air Somba Opu pada bulan Mei hingga September 2018 yang tercatat dari kantor PDAM Malino, Kabupaten Goa. Identifikasi variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas produksi air pada instalasi penjernihan air Somba Opu yang diukur berdasarkan pH. Metode analisisnya itu ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan analisis deskriptif terhadap data, yaitu mencari rata-rata, variansi, nilai maksimal, nilai minimal. Dua, melakukan uji konormalan pada data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan apabila normal, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, sebelum kita membuat bagan kendalinya, maka perlu kita melihat pengaruh atau korelasinya. Maka kita masuk terlebih dahulu pada metode ARIMA. Pada awal proses metode ARIMA itu, kita pertama sekali kita menguji kestasioneran datanya. Apakah datanya sudah stasioner terhadap rata-rata dan terhadap variansi. Pada stasioneran kepada data itu, apabila data tidak stasioner, maka dapat kita lakukan diferensi. Setelah itu, apabila data telah stasioner terhadap rata-rata dan variansi, maka dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu mengidentifikasi model dengan melihat plot ACF dan PACF. Dalam memilih model, kita sangat terbantu dengan melihat plot ACF dan PACF untuk menentukan apakah model yang kita ambil sudah cocok atau tepat untuk menghilangkan atau korelasinya itu. 5. Menunggu parameter dengan metode least square estimation. Setelah kita mendapatkan parameternya, maka kita lanjutkan pada proses ke-6, yaitu melakukan uji white noise. Apakah masih ada pengaruh sisaan data atau AT yang tadi terhadap model yang kita gunakan. Nomor 7, memilih model terbaik berdasarkan nilai MSE. Dari berdasarkan model yang kita pakai, yaitu model ARIMA, terdapat beberapa model yang muncul seperti 101, 111, 212, 211, 112 dengan menggunakan nilai MSE yang kita uji untuk masing-masing model. Kita dapat melihat model mana yang terbaik dari beberapa model tersebut. 8. Membuat bagan kendali EUMA yang diperoleh pada model terbaik. Setelah kita mendapatkan model, maka di situ kita mendapatkan ZI yang baru, di mana ZI yang baru itu kita masukkan ke dalam badan kendali EUMA. Kemudian di dalam proses EUMA itu kita menggunakan pembobot, di mana pembobotnya yang saya gunakan di situ adalah dari 0,05, 0,01 sampai 0,2, di mana dengan memilih nilai pembobot lambda yang lebih kecil, maka EUMA-nya atau hasil bagan kendalinya akan lebih baik. 9. Membuat bagan kendali EUMA dengan model terbaik. Sama, setelah mendapatkan model terbaik itu, muncullah ZI baru, di mana Z itu kita masukkan ke dalam model MR itu, atau moving range, untuk mendapatkan apakah data baru yang kita temukan dalam model dan kita aplikasikan dalam moving range itu telah terkendali atau belum. Nomor 10. Selanjutnya, setelah mendapatkan badan kendali untuk EUMA dan badan kendali untuk MR, maka saya kembali membandingkan hasil keluaran atau output dari metode EUMA dan metode moving range itu
dengan menggunakan ARL, dengan menghitung nilai ARL. Dari kedua bagan ini, manakah yang lebih cepat terkendali? Apakah EUMA atau MR? Apabila telah saya lakukan, maka dapat saya tarik kesimpulan manakah bagan kendali yang cocok digunakan untuk data yang saya gunakan, apakah MR atau apakah moving range. Selanjutnya, untuk memudahkan kita melihat kerangka atau alur dari penelitian saya, dapat kita lihat dalam diagram alir sebagai berikut. Ini mulai, kemudian mengumpulkan data. Kedua, selanjutnya melakukan analisis deskriptif, rata-rata, median, varians, nilai maksimal, nilai minimal. Terus diuji apakah data telah stasioner. Kalau tidak, maka lakukan proses differencing. Terus kembali ke analisis deskriptif, dan kalau sudah ya, lanjut ke mengidentifikasi model dengan melihat plot HCF dan PHCF. Terus selanjutnya, kalau sudah menduga parameter dengan metode estimasi, selanjutnya melakukan uji white noise. Selanjutnya, setelah itu memilih model terbaik dari model ARIMA dengan menggunakan MSE. Selanjutnya, dari model itu masing-masing kita buat bagan kendali. Pertama dengan menggunakan EUMA. Setelah itu, di sisi selanjutnya kita menggunakan bagan kendali dengan metode moving range. Dan apabila keduanya telah dilakukan, maka kita akan melihat perbandingannya, yang mana yang paling baik digunakan untuk data ini dengan menggunakan ARL. Setelah itu selesai. Ya, demikianlah persentase seminar statistika 1, seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.